Selamat datang kembali di sesi bedah informasi kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih soal sikap Anda sebagai konsumen. Terus gimana berbagai pihak ya katakanlah pemasar mencoba mempengaruhi sikap itu lewat komunikasi persuasif. Betul. Jadi kita kayak ngintip di balik layar gitu ya, kenapa Anda milih A bukan B, dari kopi sampai gadget terbaru. Iya, seru kayaknya. Sumber kita kali ini bab 8 ya dari materi yang Anda bagikan, judulnya Sikap dan Komunikasi Persuasif. Misi kita apa nih hari ini? Misi kita simpel aja, membantu Anda semua paham gimana sih sikap itu kebentuk, kenapa juga sikap itu penting, dan tentunya ya jurus-jurus apa aja yang dipakai buat membujuk Anda. Nah, ini nih yang bikin penasaran. Kita kan seringnya ngerasa, wah pilihan belanja saya ini rasional banget, 100% saya yang kontrol. Tapi beneran gitu nggak ya? Jangan-jangan banyak yang kita nggak lihat. Yuk kita kupas bareng. Boleh, boleh. Jadi, mulai dari dasarnya dulu deh. Sikap itu sebenarnya apa sih? Kan bukan cuma soal, saya suka ini, saya nggak suka itu saat itu aja kan? Betul. Lebih dari itu, sikap itu evaluasi Anda secara menyeluruh terhadap suatu objek. Objeknya bisa macam-macam. Produk, merek, orang, iklan, bahkan ide. Dan evaluasi ini cenderungnya menetap, tahan lama. Menetap ya? Oke. Ada cara gampang buat ngelihatnya. Pakai model ABC namanya. ABC, wah singkatan lagi nih. Apa tuh ABC? A itu affect atau afeksi. Ini soal perasaan Anda. Gampangnya, saya suka deh sama aroma kopi merek X. Oke, A itu perasaan, suka nggak suka. Terus B? B itu behavior, perilaku. Ini lebih ke niat atau kecenderungan tindakan Anda. Misalnya, saya bakal beli kopi merek X itu. Atau, kalau udah biasa, saya tuh selalu beli kopi merek X. Oke, perasaan, terus niat atau tindakan. C-nya apa? C itu cognition atau kognisi. Ini isinya keyakinan atau pengetahuan Anda. Contohnya, saya yakin kopi merek X itu bijinya berkualitas. Nah, 3 ini, afeksi, behavior, kognisi, itu saling nyambung dan ngebentuk sikap Anda secara utuh. Jadi kayak satu paket gitu ya. Ada rasa, ada pikiran, ada niat bertindak. Komplit. Tapi buat apa sih kita repot-repot punya sikap gini? Ada fungsinya emang? Oh, ada banget. Fungsi sikap itu kayak jalan pintas mental buat kita. Salah satunya, fungsi utilitarian. Sikap bantu kita dapat hadiah, kenikmatan gitu, dan hindarin hukuman atau rasa nggak enak. Contohnya gimana tuh? Misal, Anda suka banget rasa burger keju A. Itu sikap positif. Kenapa? Ya karena enak. Itu hadiahnya. Jadi sikap positif ke burger itu ngebantu Anda milih yang enak terus. Praktis kan? Iya, masuk akal. Cari yang enak, hindari yang nggak enak. Simple. Ada lagi nggak fungsinya? Ada lagi. Fungsi ekspresi nilai. Nah, ini lebih ke nunjukin siapa diri Anda. Nilai-nilai apa yang Anda pegang. Misalnya nih, Anda beli produk yang ramah lingkungan. Itu kan nunjukin kalau Anda peduli sama lingkungan. Oh, jadi sikap bisa jadi cara kita ngomong ke orang lain tentang diri kita ya? Tentang nilai-nilai kita? Tepat. Jadi ada kaitannya sama konsep diri, gaya hidup. Sikap itu bisa jadi cermin diri kita juga. Menarik ya? Alat bantu praktis sekaligus cermin diri. Nah, tadi kan urutannya ABC. Affect, behavior, cognition. Apa selalu gitu prosesnya? Merasa dulu, bertindak, baru mikir. Atau gimana? Nah ini dia nih, ternyata nggak selalu pakem begitu. Ada beberapa alur, atau disebutnya hierarki efek. Tergantung seberapa penting sih keputusan itu buat Anda, seberapa Anda terlibat. Alur beda-beda? Gimana tuh? Yang paling umum mungkin hierarki standar. Urutannya belajar, merasa, bertindak. Ini biasanya buat keputusan yang penting, yang butuh mikir, keterlibatannya tinggi. Beli rumah, beli mobil, gitulah. Jadi cari info dulu, belajar, terus ngebentuk opini, suka nggak suka, merasa, baru deh mutusin beli atau nggak, bertindak. Oke. Betul. Kudu dipikirin matang-matang kan? Iyalah, barang mahal soalnya. Nah, kalau buat beli yang remeh-temeh, kayak sabun mandi atau permen gitu. Nah itu masuknya ke hierarki keterlibatan rendah. Urutannya kebalik, bertindak, belajar, merasa. Keputusannya nggak gitu penting, kadang impulsif aja, atau ya udah kebiasaan. Gimana tuh contohnya? Mungkin Anda coba merek baru karena,
lihat kemasannya lucu di kasir, bertindak. Terus pas udah dipakai, baru ngeh dikit soal produknya, belajar. Abis itu baru deh, mungkin Anda mutusin, oh enak juga. Atau, biasa aja, merasa. Jarang kan kita riset dulu buat beli permen? Hah, iya juga ya. Ambil dulu, mikirnya nanti. Bener banget. Ada lagi alurnya? Ada satu lagi, namanya hierarki eksperiensial. Ini urutannya. Merasa, bertindak, belajar. Alur ini kuat banget didorong sama emosi, sensasi, pokoknya pengalaman yang hedonis gitu. Contohnya? Beli parfum deh. Anda nyium wanginya, langsung wah suka banget, merasa. Nggak pakai mikir panjang, langsung beli, bertindak. Baru deh mungkin nanti di rumah, Anda iseng baca-baca soal mereknya atau komposisinya. Pengalaman dan emosi duluan yang main. Wah, jadi jalan menuju keputusan beli itu bisa macam-macam banget ya. Tergantung barangnya, tergantung seberapa kita peduli juga. Oke, terus nih, kalau sikap udah kebentuk, apa kekuatannya sama semua? Atau ada level-levelnya? Nah, bener banget, ada level-level komitmennya. Yang paling cetek, paling dangkal, itu namanya compliance atau kepatuhan. Anda punya sikap itu cuma biar dapat hadiah atau nggak kena hukuman. Misalnya? Misalnya Anda minum soda merek A di kantor. Kenapa? Ya karena teman-teman semua pada minum itu, biar nggak aneh sendiri aja. Padahal Anda sebenarnya biasa aja sama rasanya. Sikap kayak gini gampang banget guyahnya. Begitu situasinya berubah, ya sikap Anda bisa ikut berubah. Oke, itu level paling dasar. Ada yang lebih kuat. Ada naik dikit levelnya, identification atau identifikasi. Ini Anda ngikutin sikap kelompok atau orang yang Anda kagumi, biar ngerasa jadi bagian dari mereka gitu. Contoh paling gampang, ya pakai jersey bola tim kesayangan Anda. Oh, jadi biar merasa nyambung sama idola atau grupnya gitu ya? Betul, sikap ini buat menjaga hubungan itu, jadi lebih kuat dari sekedar ikut-ikutan tadi. Terus yang paling kuat, paling dalam? Nah, ini puncaknya, internalization atau internalisasi. Di level ini, sikap itu udah jadi bagian dari sistem nilai Anda. Udah nyatu sama prinsip hidup Anda. Ini kuat banget dan susah banget diubah. Contohnya apa tuh? Misalnya komitmen Anda pada isu lingkungan atau prinsip kejujuran. Itu udah bagian dari diri Anda. Tentu aja ya, impian semua pemasar tuh bikin konsumen punya sikap positif ke merek mereka sampai level internalisasi ini. Susah, tapi mungkin. Oke. Dan kayaknya nih ya, kita tuh punya dorongan alami gitu nggak sih biar sikap sama perilaku kita tuh konsisten? Rasanya agak aneh, agak nggak enak gitu kalau pikiran sama tindakan kita beda. Tepat sekali. Itu ada namanya prinsip konsistensi. Dan ada beberapa teori psikologi yang coba jelasin dorongan ini. Yang paling terkenal mungkin teori disonansi kognitif. Disonansi kognitif, sering dengar nih. Gimana tuh? Intinya, kita tuh ngerasa nggak nyaman, resah, gelisah. Itu namanya disonan. Kalau ada bentrokan antara dua keyakinan kita atau antara keyakinan sama perilaku. Contoh paling klasik, yaitu tadi, orang yang tahu rokok bahaya, keyakinan, tapi tetap aja ngerokok, perilaku. Nah, rasa nggak nyaman itu kan pasti bikin kita pengen ngapa-ngapain dong. Pasti. Kita jadi termotivasi buat ngurangin rasa nggak nyaman itu. Caranya macam-macam. Bisa ubah perilaku, ya berhenti merokok, atau ubah keyakinan. Nggak sebahaya itu kok, buktinya kakek saya perokok berat sehat aja. Atau, ya cari-cari pembenaran lain. Stres kerjaan, butuh rokok biar rileks. Oh gitu ya. Pemasar bisa manfaatin ini dong. Bisa banget. Misalnya setelah Anda beli barang mahal, kadang kan ada sedikit keraguan, bener nggak ya pilihan gue? Nah, pemasar bisa kirim email atau materi yang isinya meyakinkan Anda kalau pilihan Anda itu udah paling tepat. Itu buat ngurangin disonansi pasca pembelian. Cerdik juga ya. Selain disonansi kognitif, ada lagi nggak teori soal konsistensi ini? Ada lagi, namanya teori persepsi diri atau self-perception theory. Teori ini bilang, kadang-kadang nih, kita tuh nyimpulin sikap dari ngeliatin perilaku kita sendiri. Terutama kalau sikap awal kita tuh nggak kuat, atau kita nggak yakin sebenarnya kita suka apa nggak. Maksudnya gimana tuh? Nyimpulin sikap dari perilaku. Jadi kita kayak ngeliat diri kita dari luar, terus mikir, loh, kok saya sering banget ya minum kopi merek ini? Oh, jangan-jangan emang saya suka nih sama kopi ini. Padahal awalnya mungkin nggak ada preferensi kuat. Ini jangan-jangan yang ngejelasin teknik marketing foot in the door itu ya? Yang minta tolong hal kecil dulu, baru nanti minta yang lebih gede. Persis.
Kemabalit. Kalau Anda udah setuju sama permintaan kecil, misalnya isi survei singkat soal produk X, Anda jadi lebih mungkin setuju sama permintaan yang lebih gede nanti, misalnya buat beli produk X itu. Kenapa? Karena tindakan pertama ngisi survei bikin Anda ngelihat diri Anda sebagai orang yang, oh, saya ternyata peduli tertarik nih sama produk X. Wah, mainnya di psikologis kita ya. Oke, satu lagi deh soal konsistensi. Ada lagi namanya teori keseimbangan atau balance theory. Ini ngelihatnya hubungan segitiga. Ada 3 elemen. 1, Anda, kita sebut P, person. 2, sebuah objek sikap, sebut aja O, objek, misalnya produk atau merek. Dan 3, orang atau objek lain, sebut X, misalnya selebriti atau teman Anda. Segitiga POX. Terus gimana? Kita tuh katanya suka kalau hubungan antara 3 elemen ini seimbang atau harmonis. Maksudnya gimana? Gini deh, contoh. Anda ngefans banget sama penyanyi X. Terus penyanyi X ini jadi bintang iklan produk O. Nah, biar seimbang, kemungkinan besar Anda bakal ikut suka sama produk O itu. Semuanya positif, rasanya enak, seimbang. Oke, itu kalau seimbang. Kalau nggak seimbang gimana? Nah, masalah muncul kalau nggak seimbang. Misalnya, penyanyi idola Anda yang Anda suka, plus ternyata ngiklanin produk O yang Anda benci banget, min. Atau skenario lain, penyanyi idola Anda plus tiba-tiba kena skandal negatif. Nah, ketidakseimbangan ini bikin nggak nyaman. Anda mungkin bakal ngubah sikap Anda. Bisa jadi Anda jadi nggak suka sama penyanyi itu lagi, atau Anda jadi mempertimbangkan ulang kebencian Anda pada produk O. Makanya perusahaan hati-hati banget milih endorser dan cepat bereaksi kalau endorsernya bikin masalah. Dan dorongan kita buat konsisten. Sekarang, pertanyaan intinya buat pemasar nih. Bisa nggak sih sikap ini dipakai buat ngeramal perilaku kita? Terutama ya keputusan beli? Nah, itu dia pertanyaan besarnya. Ada model yang coba jawab itu. Salah satunya model sikap multi-atribut, kayak model Fishbane gitu. Gampangnya, model ini bilang sikap Anda ke satu merek itu gabungan dari 2 hal. Apa aja tuh? Pertama, seberapa yakin Anda kalau merek itu punya atribut-atribut tertentu. Misalnya, saya yakin banget ponsel merek Z kameranya bagus, atau saya percaya harganya terjangkau. Kedua, seberapa penting atribut itu buat Anda. Buat saya, kamera itu penting banget, atau harga nggak terlalu masalah, yang penting performa. Jadi apa yang ditawarin si merek dikali sama seberapa penting itu buat saya gitu ya kasarnya. Terus pemasar pakainya gimana? Mereka bisa pakai ini buat macam-macam strategi. Misalnya fokus nonjolin atribut yang emang dianggap penting sama target pasar mereka. Atau ya berusaha yakinin konsumen kalau merek mereka tuh emang paling bagus di atribut penting itu. Bisa juga mereka nambahin atribut baru yang lagi ngetren. Atau malah nyoba ngejatuhin persepsi orang soal atribut pesaing. Lewat iklan perbandingan gitu ya? Bisa jadi, salah satunya itu. Tapi nih, rasanya kok sikap aja nggak cukup ya buat ngeramal perilaku. Saya mungkin suka banget sama ide punya mobil sport, sikap positif. Tapi ya belum tentu juga saya beli. Banyak pertimbangan lain kan? Tepat sekali. Anda benar banget. Disinilah teori lain masuk. Namanya teori tindakan beralasan atau Theory of Recent Action, sering disingkat TRA. Teori ini bilang, yang lebih akurat buat prediksi perilaku itu bukanlah sikap terhadap objeknya, mobil sport, tapi niat untuk berperilaku. Intention to act. Niat buat beli mobil sport itu. Niat ya? Oke. Terus niat ini dipengaruhi apa aja? Niat ini dipengaruhi 2 faktor utama. Pertama, ya sikap Anda terhadap tindakannya itu sendiri. Sikap terhadap aksi membeli mobil sport, bukan cuma mobilnya. Kedua, ini yang penting juga, norma subjektif. Norma subjektif. Istilah baru lagi nih, apaan tuh? Norma subjektif itu persepsi Anda tentang apa yang dipikirkan orang-orang penting di hidup Anda. Pasangan, keluarga, teman dekat, soal tindakan yang mau Anda lakuin itu. Ditambah lagi, seberapa besar sih motivasi Anda buat nurutin kemauan mereka? Contohnya gimana? Pakai kasus mobil sport tadi. Oke, sikap Anda ke mobil sport positif. Tapi kalau pasangan Anda bilang, kita butuhnya mobil keluarga, bukan mobil egois gitu. Dan teman-teman Anda bilang, buang-buang duit aja. Ini norma subjektif yang negatif dan kuat. Kemungkinan besar niat Anda buat beli mobil sport itu jadi rendah. Meskipun awalnya Anda suka banget.
Wah, jadi omongan orang terdekat atau tekanan sosial itu bisa ngolahin rasa suka pribadi kita ya. Berat juga ya. Bisa banget. Dan itu belum semua. Ada faktor lain lagi yang bikin prediksi perilaku dari sikap itu tricky. Misalnya, tekanan pas lagi di toko beda sama pas lagi santai di rumah. Atau jeda waktu antara pas Anda ditanya sikapnya sama pas Anda beneran beli, sikapnya bisa aja udah berubah. Pengalaman pribadi Anda sama produk itu sebelumnya juga ngaruh. Termasuk juga, seberapa gampang sih sikap itu kepanggil dari memori pas Anda butuh bikin keputusan. Oke. Jadi emang nggak sesimpel suka sama dengan beli. Banyak banget faktornya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu mungkin ya. Gimana caranya pemasar itu secara aktif nyoba ngebentuk atau ngubah sikap kita. Seni persuasi. Iya, ini intinya komunikasi pemasaran kan. Model komunikasi yang lama itu kan linier ya. Ada sumber, kirim pesan lewat medium, ke penerima. Terus ada umpan balik. Tapi sekarang, wih, udah jauh lebih kompleks. Jauh lebih interaktif. Anda sebagai konsumen, itu punya kendali lebih besar sekarang. Maksudnya kendali lebih besar gimana? Ya, Anda bisa milih mau lihat info apa, kapan, gimana caranya. Bisa skip iklan, bisa pasang ad blocker, bisa cari review independen di mana-mana. Udah masuk era permission marketing, di mana pemasar yang cerdas itu malah minta izin dulu ke Anda sebelum ngirim pesan promosi. Mereka sadar kalau ngebombardir terus-terusan malah bisa bikin Anda antipati. Jadi lebih kayak dialog ya sekarang, bukan monolog dari pemasar. Oke, mari kita bedah deh komponen-komponen kunci dalam persuasi ini. Mulai dari sumber pesannya dulu. Siapa yang ngomong itu kan ngaruh banget ya. Banget, ngaruh banget. Ada dua aspek utama dari si sumber ini. Kredibilitas sama daya tarik. Kredibilitas itu gimana? Kredibilitas itu soal si sumber kelihatan punya keahlian nggak, bisa dipercaya nggak, objektif nggak dia. Termasuk juga citra perusahaan secara umum, misalnya lewat program CSR mereka. Sumber yang kredibel cenderung lebih gampang dipercaya omongannya. Kalau daya tarik, Trik itu bisa macam-macam. Bisa karena fisiknya menarik. Ini sering dipakai di iklan kosmetik atau fashion. Ada namanya halo effect. Kalau orangnya cakep, produknya dianggap bagus juga. Bisa juga karena ada kesamaan antara si sumber sama kita. Kita cenderung lebih mudah dipengaruhi orang yang mirip kita. Atau ya simply karena kita suka aja sama orang itu. tapi kan ada juga ya taktik yang agak kurang etis gitu. Kayak sok papeting, pura-pura jadi konsumen biasa padahal orang dalam. Atau astroturfing, bikin ulasan palsu banyak-banyak. Nah, itu dia sisi gelapnya. Kita sebagai konsumen emang harus makin kritis. Oke, dari sumber kita pindah ke pesannya sendiri. Apa yang diomongin dan gimana cara ngomonginnya? Ini juga krusial banget. Apa aja nih yang penting di pesannya? Pertama, struktur argumennya. Mau pakai argumen satu sisi aja, ngejelasin bagusnya doang, atau mau pakai dua sisi, nyebutin bagusnya tapi ngakuin juga ada sedikit kurangnya. Nah, argumen dua sisi ini kadang lebih efektif loh buat audiens yang udah pinter atau agak skeptis, karena kesannya lebih jujur. Terus ada juga iklan komparatif, yang langsung bandingin sama pesaing. Itu berani juga ya, bandingin langsung. Iya, ada aturannya sih biar fair. Lalu soal daya tarik pesan. Mau main di logika, rasional, atau mau sentuh perasaan, emosional. Ini tergantung banget sama produknya apa dan siapa target audiensnya. Nggak ada jawaban satu benar semua. Kalau pakai humor gimana? Atau yang nakut-nakutin, sering lihat juga kan? Betul. Humor itu bisa efektif banget buat narik perhatian, bikin mood jadi bagus, jadi lebih reseptif sama pesan. Tapi kalau humornya kebanyakan atau nggak nyambung, malah bisa ganggu orang ngerti pesannya apa. Terus, rasa takut atau fear appeal sering dipakai di iklan layanan masyarakat ya. Soal rokok, narkoba, bahaya ngebut. Ini juga tricky. Dosisnya harus pas. Kalau terlalu nakutin, orang malah bisa defensif, nggak mau dengerin, atau malah ngabaikan pesannya. Jadi kudu pas ya takarannya. Terus soal pengulangan iklan. Kadang kan diulang-ulang terus tuh. Nah, repetisi atau pengulangan itu penting buat bikin orang ingat dan familiar sama merek atau pesan. Tapi ada teori namanya teori dua faktor. Awalnya, diulang-ulang bikin orang makin ingat dan suka. Familiaritas. Tapi kalau keseringan banget, bisa jadi bosen, malah jadi enak. Makanya kadang iklannya dibikin variasi. Temanya sama, tapi eksekusinya beda-beda, biar nggak monoton.
Oke. Jadi sumbernya siapa, pesannya apa, dan gimana. Terus kita nih sebagai penerima pesan, gimana cara kita nyerna semua ini? Apa kita selalu mikir dalam-dalam tiap lihat iklan? Kayaknya nggak juga ya. Nah, ini dia. Penjelasannya ada di model kemungkinan elaborasi atau Elaboration Likelihood Model, disingkat ELM. Model ini populer banget. Intinya, ada dua rute atau jalur yang kita pakai buat memproses informasi persuasif. Jalur mana yang kita pakai, itu tergantung seberapa terlibat kita sama pesan itu maksudnya. Seberapa kita termotivasi dan mampu buat mikirin pesan itu secara mendalam. Dua rute, gimana tuh bedanya? Rute pertama namanya jalur sentral. Ini kita pakai kalau kita lagi niat, lagi termotivasi, dan punya kemampuan buat mikir. Kita benar-benar perhatiin argumennya, kita analisis, kita timbang-timbang pro kontranya. Biasanya ini terjadi buat keputusan yang penting buat kita. Keterlibatannya tinggi. Nah, kalau sikap kita berubah lewat jalur sentral ini, perubahannya cenderung kuat, tahan lama, dan lebih ngefek ke perilaku. Itu kalau kita lagi serius mikir ya. Nah, kalau lagi malas mikir, atau emang nggak terlalu peduli sama produknya, misalnya iklan permen tadi. Nah, itu kita masuk ke rute kedua, jalur periferal. Ini terjadi kalau keterlibatan kita rendah. Kita nggak terlalu mikirin isi argumennya, tapi lebih gampang terpengaruh sama isyarat-isyarat pinggiran atau yang sifatnya dangkal. Isyarat pinggiran tuh contohnya apa? Ya, macam-macam. Misalnya, siapa yang ngomong? Oh, selebriti terkenal. Atau kemasannya bagus, warnanya cerah. Atau, wah, argumennya banyak banget disebutin, padahal kualitasnya nggak kita cek. Atau sesimpel musik iklannya enak didengar. Nah, kalau sikap berubah lewat jalur periferal ini, biasanya perubahannya tuh lemah, nggak tahan lama, dan gampang berubah lagi. Wah, jadi bisa dibilang kadang kita dibujuk bukan karena argumennya bagus, tapi karena bungkusnya menarik ya? Kayak gitu. Bisa dibilang begitu. Itu yang disebut paradoks keterlibatan rendah. Justru pas kita nggak terlalu peduli sama produknya, isyarat-isyarat periferal kayak siapa bintang iklannya, desainnya gimana, itu malah jadi penentu utama keputusan kita. Pemasar jago banget mainin ini, terutama buat produk-produk FMCG, fast moving consumer goods, atau barang sehari-hari. Makanya iklannya sering fokus ke visual, musik, atau bintang iklan, bukan penjelasan fitur yang jelimet. Ini benar-benar ngebuka mata soal dunia periklanan ya. Pantesan aja strateginya macem-macem. Ada lagi nggak contoh persuasi di dunia nyata yang makin canggih sekarang? Wow, banyak. Misalnya ada tren reality engineering. Pemasar kayak ngebajak elemen budaya populer buat dimasukin produknya. Pernah dengar nggak ada kota di Amerika yang namanya diganti sementara buat promosi film? Atau tren new vintage, jeans baru tapi sengaja dibikin kelihatan udah lama dan belel. Itu contohnya. Wah, kreatif juga ya. Terus ada produk placement yang makin halus. Produk beneran muncul di film atau serial TV, tapi dibikin seolah-olah itu bagian alami dari cerita. Mobil merek A dipakai tokoh utama di film action, minuman soda merek B selalu ada di meja juri ajang pencarian bakat. Ini bikin batas antara hiburan sama iklan jadi makin tipis, makin blur. Tujuannya ya biar produk itu terasa lebih dekat, lebih relevan sama kehidupan kita. Luar biasa ya pembahasannya. Jadi, kalau coba kita rangkum sedikit nih, sikap itu ternyata kompleks ya. Isinya ada perasaan, affect, ada keyakinan atau pikiran, cognition, sama ada cenderungan buat bertindak, behavior, si model ABC tadi. Betul. Dan sikap ini ternyata punya fungsi penting buat kita. Dari yang praktis banget, kayak nyari enak, nghindarin nggak enak, utilitarian, sampai yang lebih dalam, buat nunjukin siapa diri kita, value ekspresif. Dan kita juga punya dorongan kuat buat jaga biar sikap sama perilaku kita itu konsisten. Nah, pemasar kemudian pakai macam-macam strategi komunikasi persuasif. Mereka mainin siapa yang ngomong, sumbernya, apa isi pesannya dan gimana cara nyampainya, struktur dan daya tarik pesan, semuanya dengan harapan bisa ngubah atau ngebentuk sikap kita. Dan cara kita nerima dan ngolah pesan itu ternyata beda-beda. Tergantung seberapa kita peduli atau terlibat. Bisa lewat mikir keras di jalur sentral, atau lebih terpengaruh kulitnya aja di jalur periferal. Kayak yang dijelasin model ELM tadi. Jadi, ngertiin semua ini tuh bukan cuma, oh keren ya ilmunya, tapi emang penting buat kita sebagai konsumen ya. Penting banget. Biar Anda semua bisa jadi konsumen yang lebih cerdas, lebih kritis, nggak gampang tertipu rayuan gombal iklan. Di dunia yang penuh banget sama pesan persuasif kayak sekarang ini, pengetahuan ini tuh kayak perisai buat Anda.
biar bisa bikin pilihan yang emang benar-benar sesuai sama mau Anda, butuh Anda, bukan cuma karena hasil bujukan pinter pemasar. Nah, ini jadi membawa kita ke satu pemikiran terakhir nih buat Anda renungkan di rumah. Di zaman sekarang, dengan algoritma yang kayaknya kenal banget sama selera Anda, terus ada filter bubble yang mungkin tanpa sadar ngebentuk realitas yang Anda lihat, bahkan ada potensi neuromarketing yang bisa ngintip respons otak Anda langsung, pertanyaannya adalah, seberapa besar sih sebenarnya kendali yang masih kita punya atas sikap dan keputusan kita sendiri? Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut ya. Terima kasih banyak sudah menyimak sesi kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Tetaplah penasaran, teruslah bertanya. Sampai ketemu lagi di pembahasan mendalam berikutnya.